أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا كما ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار حتى يكونوا إخوة متحابين في الله. والحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Dialah zat yang pantas, yang layak untuk kita puja dan puji. Pemberiannya kepada kita sungguh luar biasa. Bahkan dapat dipastikan setiap hari itu nikmat Allah terus bertambah yang kita terima. Nikmat yang terus bertambah setiap hari yang kita terima, yang Allah anugerahkan pada kita, itu semestinya setiap hari itu pula bertambah amal soleh kita, meningkat ibadahnya, bertambah kuat iman dan takwanya. Itu orang yang bersyukur tuh Pak. Kalau setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang kita terima, tapi setiap hari menunjukkan amal ibadah kita berkurang, amal solehnya menurun, iman dan takwanya menipis, berarti ada tanda-tanda, ada fenomena dalam diri kita yang Allah istilahkan dengan tanda-tanda kufur nikmat. Allah tuh menyebutkannya kufur nikmat. Akar perkataan kufur nikmat itu dari kata kafaro, orangnya disebut kafir. Bukan artinya nyala tukar agamanya, enggak, masih beragama Islam. Bukan maknanya adalah tukar ideologinya, enggak. Tidak lagi ia menyembah Allah, masih. Tapi hakikat dari kufur nikmat adalah ia tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang setiap hari cenderung ditambah terus nikmatnya oleh Allah, tapi tidak semakin dekat dengan yang bernikmat kepadanya. Siapa yang bernikmat? Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya sebagai kecaman bagi orang-orang yang terus diberi nikmat tapi tidak semakin dekat dengan Allah. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur akan ditambahkan nikmat itu. Tapi kalau kufur nikmat, tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang beri nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna 'adzabi lasyadid." Ingat, azabku amat sangat pedih. Dan ini adalah janji Allah. Dan Allah itu Pak Bu, kalau berjanji berbeda dengan kita manusia berjanji. Bagaimana kalau Allah berjanji? Dalam Quran disebutkan, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Jadi bersyukur ini adalah sesuatu perkara yang sangat penting. Kemudian kita berselawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad itu Pak ayah bagi putra-putrinya, anak-anaknya banyak.
bukan ayah sembarangan, teladan. Nabi Muhammad itu suami, bukan cik istri, banyak istri. Bagi istri-istrinya, bukan suami sembarangan, teladan. Oh, soal menggaleh, bisnismen Nabi Muhammad lebih hebat lah menggalehnya dari mana? Bisnis Nabi multinasional luar negari, bukan domestik Saudi Arabia. Ada dari keteknya wajah, dari umur 12-13 tahun sudah diajarkan pemampawannya untuk berniaga ke daerah Syam, negari luar negeri. Syam itu negari dalam peta dunia sekarang meliputi 4 negara besar: Lebanon, Suriah yang bergolak itu, kemudian Yordania dan Palestina. Dan kalau tidak karena kejujuran Nabi Muhammad dalam berniaga, Anda akan jatuh hati Siti Khadijah kepada Rasulullah. Teladan bisnis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pemimpin, bukan hanya ia dianjung-anjungkan atau diapresiasi oleh teman-teman sahabat, enggak, tetapi juga dia dipuja-puji oleh musuh bahkan lawan sekalipun. Siapa dia? Nabi Muhammad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh dan tauladan yang terbaik. Itu sebabnya Bapak Ibu, setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, setiap itu pula kita kirim salam pada Nabi. Setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, setiap kali itu pula kita mengirimkan selawat dan salam buat Rasulullah. Kenapa begitu? Karena Allah saja dan malaikatnya berselawat pada Nabi. Maka Allah memerintahkan kita orang beriman berselawat dan salam kalian kepada Rasulullah. Ada ayatnya Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah. Wahai sekalian orang-orang beriman, berselawat dan salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita Bapak Ibu, setiap kita yang hadir di masjid ini memastikan bersama kita ada niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah. Nah, jadi kalau niatnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala Bapak Ibu, termasuk mengaji kita kan, maka duduknya kita di masjid ini itu akan dinilai sebagai ibadah. Itu dampaknya. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa kita, niatnya lillahi ta'ala mengikuti kajian kita malam ini, maka dampak dan efeknya adalah akan mampu memperberat timbangan pahala amal soleh kita. Ada sabda Nabi berbunyi begini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal, apapun kegiatannya, programnya, sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Jadi kalau lain-lain niatnya Bapak Ibu tidak lillahi ta'ala, kehadiran mendengarkan kaji rugi, tidak bernilai, tidak mendapatkan tambahan pahala kita hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Dulu di zaman Nabi itu Bapak Ibu, ada salah seorang kafir Quraisy, kayu. Hampir setiap pekan dia menyembelih onta, dan daging-daging onta ini dia bagi-bagikan kepada karib kerabat, kepada teman-teman sahabatnya. Hampir setiap pekan. Ada riwayat mengatakan ini orangnya bernama Al-Walid bin Mughirah. Allahu a'lam. Tapi ada yang, jadi sewaktu dia membagi-bagikan daging-daging onta ini, dia distribusikan kemana-mana, termasuk ya sahabat, karib kerabat, kolega. Tiba-tiba datang seorang anak yatim, minta stek, meminta secuil dari daging itu. Orang kere, orang miskin, anak yatim itu tidak banyak-banyak, lo minta ya Pak, mintanya seketik. Lalu apa kata orang kaya ini? Dia hardi, dia usir,
Gitulah kira-kira. Tentu buati. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau Allah menyampaikan kepada Muhammad itu ayat Quran turun kan. Muhammad, lah pernah nampak enggak orang yang telah mendustakan agamanya? Nah, itu orangnya. Nah, itulah dia orangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Apakah engkau telah melihat orang yang mendustakan agama, wahai Rasul? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itu dia orangnya yang baru saja menghardik anak yatim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kajian kita malam hari ini. Kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi ayat-ayatnya. Itulah satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Tetapi ia di antara surah-surah yang paling dini turunnya, itu turun masa periode Makkiyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ini ayat ini adalah termasuk ayat-ayat Makkiyah, periode sebelum Nabi hijrah turun surah ini. Pemberian nama-nama surah di dalam Quran itu biasanya memang mewakili dari isi yang disampaikan dalam surah itu. Surah Al-Ma'un karena memang di ujung dari ayat kita surah ini Allah berfirman wa yamna'unal ma'un, yang artinya orang yang enggan memberi bantuan. Nah, Al-Ma'un itu sesuatu yang berharga yang itu bisa membantu orang lain. Begitu juga dengan nama-nama yang lain Bapak Ibu. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung dengan Tuhan manusia, diberi nama surahnya oleh Allah dengan nama surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, surahnya diberi nama dengan surah Al-Falaq. Inna a'tainakal kautsar, surah Al-Kautsar. Tapi ada yang aneh, bukan lucu, bukan aneh, tapi memang rahasianya ada di situ ketika Allah menyebutkan Qul huwallahu ahad, itu tidak disebut dengan surah Ahad, tetapi Allah menyebutnya dengan nama surah Ikhlas. Ya, di antara ulama ada yang secara simpel mengatakan ya kalau Ikhlas itu tidak perlu disebut namanya kan. Qul a'udzu birabbin nas namanya surah An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq surah Al-Falaq, inna a'tainakal kautsar disebutkan Al-Kautsar nama suratnya. Qul huwallahu ahad lain Al-Ikhlas, karena ikhlas itu tidak perlu disebut. Ya, beribadah untuk yang esa, beramal untuk yang esa, itulah hakikat dari ikhlas. Ya, begitu. Jadi Bapak Ibu, nama-nama surah di dalam Al-Quran ada jumlahnya 114 surah. Bukan Nabi Muhammad yang memberi nama, bukan malaikat yang memberi nama, tapi amrun tauqifiyun minallah, satu perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz. Ya, jadi adalah yang menetapkan nama-nama surah-surah itu adalah Allah sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian sidang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Mari kita lihat apa pesan-pesan, informasi-informasi penting, wasiat-wasiat untuk kita amalkan dari ayat-ayat firman-firman Allah yang kita akan berinteraksi dengannya, di mana Allah memberi nama surah kita ini dengan nama surah Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala memulai surahnya pada ayat yang pertama dengan bunyi Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, adakah engkau telah melihat orang yang mendustakan agama wahai Muhammad? Kan diawali ayat ini dengan satu tanda pertanyaan kan, adakah? Adakah engkau telah melihat wahai Muhammad orang yang mendustakan agama? Biasanya kalau kita bertanya karena tidak tahu, lalu bertanya jadi tahu.
Atau kalau guru bertanya bukan berarti guru tidak tahu, ingin menguji, itu ya. Dalam konteks Allah bertanya pada Nabi dalam ini bukan untuk bertanya, memberitahu. Allah ingin memberitahu Nabi Muhammad tentang ciri-ciri tanda-tanda orang-orang yang mendustakan agama. Apa sih yang dimaksud dengan mendustakan agama itu? Ia tidak percaya bahwa setiap kebaikannya itu dia akan petik kembali nanti di akhirat. Itu mendustakan agama. Mendustakan agama itu juga bermaksud dia tidak yakin dan percaya bahwa nanti di hari akhirat ada surga dan neraka. Dia tidak percaya bahwa setiap kebaikannya itu nanti ada ganjarannya berupa pahala kalau kebaikan, berupa dosa-dosa, neraka kalau keburukan. Maka orang ini disebut mendustakan agama. Lawan dari mendustakan agama, membenarkan agama. Tidak sesuatu apapun dari rupiah yang disumbangkan, dia yakin percaya Allah tidak akan pernah menyanyiakannya. Allah akan memberikan ganjaran balasan pahala pada dia. Nah, itu membenarkan agama. Yang membenarkan agama, dia yakin percaya bahwa kehidupan ini tidak hanya di dunia, tapi ada satu lagi kehidupan, episode yang kedua, namanya kehidupan akhirat. Yakin percaya dia dengan surga dan neraka yang ditetapkan, bahwa tempat orang-orang yang baik nanti akan bermuara akhirnya di surga. Itu membenarkan agama. Nah, terkait dengan yang mendustakan agama ini, ia blank, surga dan neraka tidak tahu dia. Nah, sehingga ia hanya melihat apa yang nampak saja. Orang itu bahagia, ya bahagia di dunia. Nestafa di dunia. Nanti di akhirat itu tidak yakin dia dengan itu, makanya dia tidak membenarkan tentang adanya hari kiamat, hari berbangkit, surga dan neraka. Maka ia adalah dalam ketersesatannya, sehingga itu disebut orang-orang yang mendustakan agamanya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa surah Al-Ma'un ini akan menyebutkan 5 di antara orang-orang yang mendustakan agama itu. Menghardi anak yatim, tidak berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan pokok, memberi makan fakir miskin. 2. Yang ketiga, orangnya terkait dengan sholat lalai, mendustakan agama. Yang keempat, ria, beramal beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan agama. Mendustakan agama, wa yamna'unal ma'un, menghalangi orang untuk melakukan kebaikan, enggan untuk melakukan kebaikan. Nah, ini yang menjadi intisari dari pembahasan kita sebenarnya dari surah Al-Ma'un. Mari kita lihat ayat yang kedua, memulai tentang ciri-ciri karakter orang-orang yang disebut mendustakan agama itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang mendustakan agama itu kelihatan dalam fisiknya bahwa ia menghardi anak yatim. Ini kan memang tadi sudah disebutkan background dari diturunkannya ayat kita ini terkait dengan orang kaya di Mekah yang setiap pekan menyembelih hewan unta dan didistribusikan kepada kolega, sahabat, teman-temannya. Lalu datang anak yatim meminta secuil, dia hardik, dia usir, tempatmu tidak layak di sini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganalogikan itulah diantara orang yang mendustakan agama itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan begini, saya anak wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Kata Nabi, saya dengan penjaga, pemelihara, pengasuh anak yatim nanti di surga begini. Nabi mengangkatkan jari tengahnya dan jari telunjuknya. Ini tidak ada urusannya dengan pilpres nomor 1, nomor 2, tidak. Ini hadis yang saya bacakan. Nabi menyebutkan penjaga, pemelihara, penyantun anak yatim, fakir miskin, yaitu Nabi itu sangat dekat, akrab, melekat dengannya.